kesempatan kembali untuk beraktivitas, khususnya di subuh menjelang pagi ini waktu Indonesia bagian Barat. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan yang tentunya kita persiapkan sebelum kita memulainya. Demikian pesan-pesan dalam Al-Quran, dan ditekankan kita menjalani itu semua dengan semua nilai-nilai kebaikan yang mampu kita optimalkan. Akumulasi dari semua kebaikan itu seringkali ditampilkan dalam Al-Quran dengan nama takwa. Untuk itulah setidaknya sepekan sekali Nabi SAW memberikan pesan yang sangat kuat kepada seluruh insan beriman. Bahkan diundang kita langsung dalam Al-Quran untuk berkumpul khusus menunaikan satu ibadah sepekan dalam sekali, diramaikan itu bahkan menjadi hari raya pekanan untuk kita semua, yaitu di hari Jumat. Dalam salah satu bagian khutbah, khatib mengingatkan kita semua melanjutkan risalah yang disampaikan, dipesankan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan itu dalam tatanan kehidupan kita yang terjaga sampai dengan kita wafat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiranya pesan singkat di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa ia akan kembali, yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia buktikan keyakinan tanpa ragu itu dengan menunaikan segala arahan-arahan berupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangan-larangan yang Allah mintakan, bahkan untuk menjauhinya. Maka semua itu disebut dengan takwa. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Bukan hanya ketika bersama orang terlihat seperti baik, ketika sendirian menghilang nilai-nilai kebaikan itu. Di semua tempat, semua keadaan, semua aktivitas kita hadirkan. Dan di antara sekian banyak aktivitas itu, ada yang terkait hubungan kita dengan Allah. Saat sholat, kita mencoba menunaikan sholat dengan spirit takwa. Sholat dengan pakaian yang baik, sholat dengan niat yang baik, sholat dengan khusyuk yang baik. Itu bagian sifat takwa yang melekat pada ibadah ritual. Demikianlah disebut orang-orang takwa misalnya di Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat 3 yang mengimplementasikan takwanya dengan meningkatkan iman dan menyempurnakan sholatnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang takwa al-muttaqin di sana adalah orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah dan dia mengimplementasikan nilai-nilai keimanan itu dengan menyempurnakan sholatnya. Demikian pula dalam kehidupan kita saat berinteraksi dengan lingkungan, dengan manusia, bahkan hewan dan tumbuhan. Ada nilai-nilai takwa yang diminta oleh Al-Quran untuk dipraktekkan. Kita ambil contoh Quran surah ke-49 misalnya, Al-Hujurat di ayat ke-13 itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai semua manusia, dengan keagunganku kuciptakan kalian itu dari lelaki ada perempuan, lalu kemudian menyebar berbeda-beda tempat, beda-beda berdomisili dari RT RW yang berbeda, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke level negara. Bahkan waqabail, sukunya pun satu tempat mungkin boleh jadi berbeda. Satu provinsi, beda kabupaten, beda suku. Semua itu dinamika berkehidupan, perbedaan-perbedaan tempat, lita'arafu, untuk menjadikan kita saling mengeratkan silaturahim, saling berinteraksi dalam kebaikan, saling mengenal. Bukan litakhasabu, kita berbeda itu bukan untuk saling berselisih, bukan untuk saling mencela, untuk saling merendahkan. Karena keragaman yang ada itu sesungguhnya adalah jalan menuju kesatuan, jalan untuk menampilkan keindahan. Bayangkan kalau semua sama, tidak ada keragaman, tak ada keindahan. Kita melihat ikan saja berbeda-beda, warnanya berbeda, ada keindahan yang kita rasakan. Maka berbeda-beda tempat, beda domisili, Masya Allah, ada beda budayanya, ada dari sisi bahasanya, ada keunikan-keunikan yang ada, sehingga melengkapi berbagai warna itu menuju pada satu keindahan yang bisa dirasakan bersama. Tapi kapan itu semua bisa terasakan? Inna akramakum indallahi atqakum.
yaitu ketika kita mampu menampilkan nilai-nilai ketakwaan, value takwa itu kita praktekkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di takwa ada penghormatan, di takwa ada tenggang rasa, di takwa ada toleransi yang diatur oleh Allah secara langsung, di takwa ada kedisiplinan, di takwa ada saling membantu dalam kebaikan. Jika itu kita praktekkan dalam konteks hubungan kemanusiaan, kasih sayang yang baik didasarkan pada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah harmoni dalam kehidupan yang bisa kita gali. Nah, itu kita pertahankan secara tunduk patuh pada ketentuan Allah sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu ayat ini saja yang dipesankan dalam setiap kesempatan Jumat itu, saya punya keyakinan, dan kita semua punya keyakinan tanpa ragu bahwa insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, paripurna dalam kemuliaan, dengan Allah baik, dengan manusia, dengan lingkungan baik. Menjaga itu sampai meninggal dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Namun tentunya dalam prakteknya tidak sedikit tantangan yang bisa kita lalui, kadang persoalan juga muncul, dan kita memerlukan bimbingan-bimbingan supaya dapat tangguh lagi, mudah mengatasi persoalan dimaksud, lebih kuat secara mentalitas, sehingga optimisme untuk meningkatkan takwa dan semangat untuk menjaganya tetap optimal bisa kita hadirkan dalam berkehidupan. Nah teman-teman, di edisi kali ini kita akan mencoba menampilkan bimbingan-bimbingan praktis yang kita serap dalam kurikulum Al-Quran, juga petunjuk hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan boleh jadi berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Kita mesti sepakat dulu, dan kesepakatan ini mesti didasari dengan keyakinan. Untuk itulah dalam Islam dimulainya dengan yakin dulu, iman dulu, baru kemudian kita bisa menunaikan syariat dengan benar dalam konteks ibadah. Kan rukun Islam juga dimulai dengan syahadat. Syahadat itu kan implementasi dari keimanan kita dulu. Ya, sebelum kita sholat, sebelum kita zakat, puasa, haji, kan iman dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena itulah ketika kita sholat pun, sholat itu juga bagian dari implementasi iman. Bahkan disebut juga di dalam Al-Quran dengan kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat yang kalian tunaikan dengan iman kalian itu. Jadi itu dasarnya, itu pokoknya. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan, jika memang kita mengharapkan Al-Quran itu ketika dibaca melahirkan petunjuk, melahirkan manfaat yang bisa bukan sekedar mengarahkan kita, tapi juga membimbing kita secara langsung menuju yang terbaik. Ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sungguh Al-Quran itu jangan pernah diragukan. Jika kita ikuti pedomannya, akan membimbing kita menuju yang terbaik. Apapun itu. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, apapun persoalannya, diberikan solusi yang terbaik. Hanya dasarnya mesti yakin dulu. Itu yang dimaksud dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran itu begitu agung, begitu tinggi, jauh dari apa yang kita bayangkan, jauh dari apa yang kita pikirkan, gitu kan? La raiba fi, dan jangan pernah meragukan kandungannya. Ya, apalagi sampai kemudian meragukan, menuduh, menyangka dan sebagainya. Hilangkan itu semua. Jadi modal dasar yang pertama kita hadirkan adalah yakin tanpa ragu dulu. Nah, setelah itu kembangkan keyakinan kita untuk kita implementasikan, mengeluarkan seluruh petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya terkait dengan kehidupan kita. Karena itu di dalam Al-Quran sendiri disebutkan fungsi Al-Quran sebagai hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Jadi posisikan setelah kita yakin betul, kan, bukan hanya kita meyakini sebagai firman Allah, kalau itu sudah otomatis, kan, tapi juga melengkapi keyakinan kita dengan sempurna bahwa firman Allah itu adalah pedoman hidup kita, kurikulum kehidupan. Nah, keyakinan itulah yang menjadikan kita mengeluarkan berbagai petunjuk dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita bawa dalam kehidupan. Ada petunjuk apa dalam kehidupan berkeluarga sebagai anak, ya, kemudian naik lagi laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri, lalu sebagai ayah, ibu, dan tugas-tugasnya. Nah, setelah yakin, keluarkan kurikulumnya, tunggangi itu dalam kehidupan. Maka perhatikanlah bagaimana keluarga ideal dibangun dari sejak era Nabi Muhammad SAW. Ya, cara berpikirnya kita akan belajar dari sejarah sirah. Ya, orang-orang sebelum datang risalah yang dijelaskan dengan sempurna dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kehidupan keluarganya bagaimana? Ya kan? Bahkan ada yang mengubur anaknya hidup-hidup ketika lahir perempuan, ya, bahkan ada yang berzina tanpa batas dan sebagainya. Tapi ketika risalah diturunkan, kurikulum dikeluarkan, dipraktekkan dalam kehidupan, Masya Allah, jadi keluarga ideal yang saling menyayangi, ya kan? Kita kenal bahkan generasi setelah itu dan sebagainya.
Dari era Nabi kita dengar cerita bagaimana Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibundanya sampai digendong-gendong, sampai sekarang banyak orang ingin diberi nama dengan Uwais. Kan? Kapan Uwais bisa begitu? Masya Allah, gitu kan? Kapan Ammar bin Yasir bisa begitu sempurna baktinya kepada ibunya? Kapan itu terjadi? Kapan kemudian mereka saling menyayangi? Ketika datang risalah Islam. Jadi ketika Anda, seorang anak, menjadi muslim, ya menjadi muslim cukup sebagai muslim, pasti sayang orang tuanya. Gak mungkin ada anak mengatakan dirinya muslim, ya tiba kemudian durhaka kepada orang tua. Bukankah ada ayat-ayat yang bahkan melarang kita hanya untuk berkata saja? Ya, kata demikian aja dilarang, apalagi dengan membentak misalnya, apalagi dengan durhaka aspek-aspek lain. Itu kalau kita memahami betapa indahnya Islam. Demikian orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesan kuat pada ayah misalnya, ya, kepada ibu misalnya, untuk saling harmoni, membentuk keluarga yang baik, bertanggung jawab di akhirat. Bahkan Allah mengatakan, jaga diri kalian dan keluarga kalian, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kan? Ayo kalian semua kompak jaga diri, kemudian menata ke dalam keluarga yang baik, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai terpisah saat di akhirat. Itu luar biasa. Nah teman-teman, insya Allah petunjuk yang kita tampilkan di kesempatan pagi kali ini secara cepat dan singkat adalah hal yang terkait dengan kehidupan maliyah, aspek-aspek harta benda yang terkadang beberapa tantangan yang didapati adalah sebagian manusia, termasuk dalamnya umat Islam, terjebak dalam persoalan utang piutang. Dasar dari pembahasan ini seringkali ada pertanyaan, yang kadang di dalam pertanyaan itu juga ada permintaan, bahkan tidak sedikit yang tuntutan. Ya, seringkali juga kurang menempat gitu ya. Teman-teman, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, saling share, ya kan? Saling bisa memberikan solusi dalam arti mengarahkan dan sebagainya, tapi juga harus menempatkan. Ya, tidak sedikit yang berkirim surat, ya persoalannya masalah-masalah utang piutang, tapi juga tidak sedikit yang meminta kami untuk melunasi utang, ya. Kadang-kadang bagaimana cara berpikirnya itu ya. Ya kita berdoa kebaikan kepada Allah. Cuma saya kan bukan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk harta gitu ya. Kita kan untuk mengajar. Karena itu kita berikan panduan-panduannya. Nanti di akhir juga kita bisa rumuskan bagaimana konsep ikhtiar dan sebagainya yang bisa didapatkan. Tapi sekali lagi kita coba hadirkan petunjuknya dulu, setelah itu mungkin kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan keikhlasan yang kita lakukan bisa memudahkan jalan hidup kita, termasuk juga mengentaskan persoalan-persoalan terkait dengan harta benda, khususnya utang piutang. Petunjuk dalam Al-Quran tentang pengentasan utang piutang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan yang tidak kita dapati solusinya. Dan betapa berbahagia kita, betapa indahnya Islam. Tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan kecuali dihadirkan solusi dan jawabannya. Bahkan itu dimulai sejak Nabi SAW diberikan risalah pertama yang berkelanjutan, sempurna isinya, dan dipraktekkan melintasi zaman. Semuanya sesuai dengan keadaan kita. Dan Masya Allah itu menunjukkan kebenaran risalah Islam. Bukan kreasi Nabi, bukan karang-karang Nabi, tapi memang hadir dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruh kehidupan kita. Nah, terkait dengan utang piutang yang kiranya ada kesulitan-kesulitan tertentu dari sebagian orang untuk bisa mengatasi itu semua, maka kita akan hadirkan beberapa doa-doa yang mengoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita implementasikan dalam konteks kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada zikirnya saja, zikir pengentas utangnya dalam Al-Quran, juga dalam hadis seperti apa. Adapun bab-bab yang kenapa mesti berutang, kenapa begini, kenapa begitu, kita simpan dulu saja ya di pembahasan yang lain, karena nanti ada aspek-aspek juga yang mesti kita gali dalam beberapa hal. Ya, ada proses utang piutang yang dipraktikkan oleh Nabi juga di saat beliau berkehidupan, ya kan? Tapi juga itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi contoh kepada kita kapan harus berutang, kalaupun itu mesti dilakukan. Ya, bagaimana cara menutupnya? Ketika ada kesulitan, bagaimana cara memohonnya? Nah, kita masuk ke level ketiga dulu, ya, sebelum nanti insya Allah di lain kesempatan kita lengkapi 1 dan 2 seterusnya. Ini untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan yang mendesak kadang-kadang dimintakan kepada kita untuk sharing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai urutkan dulu teman-teman dari Al-Quran dan hadisnya. Ya, kita dalil, kita tunjukkan dulu. Kan temanya itu zikir pengentas utang kan? Ya, kita turunkan dulu. Ya, zikir
pengentas hutang. Ya. Nah, sebelum ke sini pengentas hutang, ya, penghilang, gitu kan. Kemudian juga solusi untuk bisa baik itu melunasi, menyelesaikan dan sebagainya. Saya ingin fokuskan Anda kepada kata zikir dulu ini. Ini diksi yang seringkali ditampilkan oleh para ulama yang memang mengambil dari pengajaran Al-Quran secara langsung dan mencantumkan kata zikir itu sendiri. Ya, teman-teman, dari situ nanti kan kita tahu ada zikir pagi dan petang, gitu kan? Dan isinya kan doa-doa kan? Ya. Nah, zikir itu, zikir dari kata zakara asalnya. Zal, kaf dan ra. Ya, zakara. Kemudian sifatnya yang kita praktekkan, ya, menjadi sifat keterangan yang melekat dipraktekkan disebut dengan zikir. Ya, zakara yadhkuru zikran. Ya. Ini secara bahasa singkatnya seringkali diartikan dengan ingat. Ya. Hal dzakarta syai'a, apakah kamu ingat, ya, tentang sesuatu itu? Ini. Kalau kita gali lebih dalam, sesungguhnya kata dzakara itu adalah proses mengoneksikan diri kita, ya, dengan objek tertentu. Ya, kita ingin mengoneksikan, menyambungkan misalnya keadaan diri kita, ya, dengan objek tertentu. Apakah itu terkait dengan aspek ketuhanan pada khususnya, misalnya ingin mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan yang hak misalnya, ya kan? Maka dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran, konektivitas itu disebut dengan zikir. Makanya kenapa disebut dengan ingat? Karena saat ingat kita terkoneksi kan? Ya kan? Ketika teman-teman ingat kejadian di masa lalu, kita terkoneksi dengan keadaan itu kan? Begitu terkoneksi, maka hadirlah kemudian beberapa gambaran-gambaran dalam diri kita yang membimbing kita untuk bersikap. Ya, antum siapa ya? Oh, ingat nggak? Kemarin kan kita pernah bertemu. Oh iya, begitu kita ingat, akhirnya kan di mana ya? Oh, di tempat ini jam sekian. Maka hadirlah kemudian gambaran-gambaran di benak kita, lalu membimbing sikap kita, ya, keadaan diri kita untuk merespon. Oh iya, antum si fulan, si fulan, si fulan. Lalu kemudian dari situ muncul perilaku-perilaku tertentu. Demikian ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkoneksi, tersambung dengan kuat, maka datanglah kemudian petunjuk-petunjuk, ya kan? Datanglah kemudian gambaran-gambaran yang hadir dalam jiwanya sebagai petunjuk untuk bersikap menyikapi persoalan yang ada dalam kehidupan, ya kan? Nah, implementasinya bisa macam-macam teman-teman sekalian, ya. Misal, bisa dalam bentuk sholat misalnya, ya. Karena itu sholat disebut dengan zikir sini. Dalilnya apa? Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Itu sholat disebut dengan zikir. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menunaikan sholat, sembah aku, ya, dan tunaikan sholat sebagai zikir. Nah, ini kepadaku yang mengoneksikan engkau denganku karena imanmu. Jadi sholat disebut dengan zikir karena saat sholat kita terkoneksi dengan Allah, ya. Baik, pun demikian doa. Nah, ini doa juga disebut dengan zikir. Nah, doa, ya, disebut dengan zikir karena saat kita terkoneksi, ya, dengan Allah itu dalam keadaan berdoa. Saat berdoa kan kita nyambung kan, terkoneksi dengan Allah kan, bahkan menyebut namanya, ya. Makanya seringkali ada zikir-zikir, azkarus sabah, azkarul masa, zikir pagi, zikir sore, isinya kan doa semua tuh, ya. Kenapa doa disebut dengan zikir? Karena seseorang saat sedang berdoa, dia mengoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran di surah ke-7 khususnya Al-A'raf di ayat ke-205 itu doa disebut dengan zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Maka berdoalah, minta, berzikirlah dalam hatimu yang paling dalam. Maksudnya apa? Minta dengan segenap hati, dengan khusyuk. Ya, silahkan disuarakan, minta, tapi tidak harus suara yang berteriak kencang, karena kata Nabi, Tuhanmu itu kan maha mendengar, tidak tuli. Maksudnya silahkan memohon,
ya dengan suara yang bisa diresapi oleh hati, itu maksudnya. Bukan tidak bersuara, ya, dengan bersuara, mengeluarkan suara yang diresapi oleh hati. Ya, kalau suara kencang kan hati juga meresapnya kan turun. Ya, antara lisan dengan hati kan selalu begitu. Kalau ingin beriringan, maka transmisi gelombang itu harus sama. Antara suara dengan hati disatukan, ketemu tuh di satu titik. Ya, begitu kita keluarkan suara, hati meresapi, kan gelombangnya kan akan sama tuh ya. Ya, nggak terlalu kencang, nggak juga terlalu rendah gitu, akan ketemu di satu titik. Nah, itu yang dimaksud di ayat ini. Ya, poinnya adalah silahkan berdoa, koneksikan dirimu dengan Allah. Jadi kalau berdoa itu upayakan terkoneksi, bukan cuma sekedar menyebut. Ya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa habis bangun tidur kan? Bangun tidur berdoa, bukan cuma di lisan, karena doa itu disebut dengan zikir. Ya, jadi upayakan yang dibaca itu terkoneksi, terhubung kepada Allah. Bagaimana bisa terhubung? Kalau imannya jalan, kalau hatinya meresapi itu. Makanya ketika kita berdoa, usahakan itu dalam keadaan sadar. Ya, sadar, jangan dulu sambil ngantuk begini. Nah, kesadaran itu didorong oleh kehusyuan dalam hati. Itu yang dimaksud zikir. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ini gambarannya, teman-teman sekalian. Maka doa disebut dengan zikir karena mengoneksikan seorang hamba dari permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kebertuhanan kita kepada Allah, sekaligus memberikan kesan jangan sekedar melafazkan, tapi iringi lafaz kita itu dengan penguatan dalam jiwa kita. Ya, termasuk Al-Quran juga. Ya, ketika kita membaca, baik itu qiraat, ya, bahkan itu tilawah, bahkan itu hafalan. Ya, qiraat, mana dalilnya misalnya? Qiraat itu sekedar membaca. Bukankah saat kita membaca, merasakan diri kita lebih terkoneksi dengan Allah kan? Ya, tandanya ada ketenangan dalam jiwa kita, sehingga konektivitas kepada Allahnya lebih kuat. Ya, apa dalilnya? Quran dalam konteks bacaan disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan? Kami, kata Allah, dengan keagunganku yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Kami di situ ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, dengan segala keagunganku, kan? Ya, diturunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang dahsyat, istimewa, agung. Ya, kemudian apa fungsinya? Ya, Quran itu sebagai zikir, nazzalna dzikra yang mengoneksikan engkau dengan Allah. Jadi kalau kita ingin terkoneksi dengan Allah, mendapatkan petunjuknya, gali banyak Al-Quran. Cara menggalinya bagaimana? Bisa baca dulu. Kalau nggak bisa baca, bagaimana mendapatkan petunjuknya? Setelah itu, nah ini dia. Setelah bisa baca, kemudian secara tematik kita keluarkan apa yang kita butuhkan dari Al-Quran. Ya, solusi apa? Apakah sedang sakit, bagaimana minta kesembuhan? Apakah sedang dilihat tentang piutang seperti bab kita, bagaimana cara mengeluarkan ayatnya? Apakah sedang ada kesulitan tertentu dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, apa ayatnya? Babnya sudah ketilawah. Karena itu saat tilawah, ya, tuliyat itu kan dibacakan, dipahami, didengarkan, ya, kemudian itu disebut juga dengan zikir. Ya, dari mana taunya misalnya? Ya, kita lihat di Quran surah ketiga Ali Imran misalnya di ayat 191. Tuh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ulul albab itu siapa ulul albab? Orang yang paham sesuatu pada intinya. Dari mana bisa paham? Karena dia terkoneksi dengan Allah. Dia sering tilawah, sering berpikir, merenungkan sesuatu, meriset, membawa petunjuknya. Karena itu ketika dia meriset, terkoneksi dirinya dengan Allah. Ya, minta petunjuk, bertambah keimanan. Nah, tentang penambahan imannya terkait dengan tilawah itu ada di Quran surah ke-8 misalnya ayat kedua. Dibuka dengan iman, diakhiri dengan tilawah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat tilawah alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang beriman tuh, insan beriman tuh ukurannya kalau disebutkan nama Allah ada konektivitas. Ya. Nah, nanti ada jawaban dalam hatinya, konfirmasi. Setelah itu dia bertilawah, begitu dibacakan ayat-ayat kepadanya, kan itu dibacakan saja bertambah imannya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Konektivitasnya terjalin kuat, wa ala rabbihim tawakkalun. Demikian juga dengan hafalan. Jadi kalau kita sudah bisa baca,
kemudian kita tilawahi. Nah, ada ayat-ayat yang kita praktekkan. Dengan apa caranya? Ya dihafal, ya kan? Nah, hafalan ini ada yang bentuknya hafalan-hafalan tematis. Misal dalam doa nih, kan ada ayat-ayat dalam Quran, kalau sakit baca apa, ya kan? Supaya kita mudah, kan nggak harus di setiap situasi bisa pegang mushaf, ya kan? Maka hafalkan ayat-ayat itu, kita bawa, ya kan? Nah, ini gambaran contohnya. Maka saat kita akan bawa, di setiap keadaan bisa kita praktekkan, maka hafalan mendorong kita untuk mempraktekkan dengan mudah. Nah, hafalan pun disebut zikir. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran, ya. Di Quran surah ke-54, ya, kita temukan teman-teman sekalian, ada 4 kali disebutkan ketika Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ya, dengan menggunakan kata zikir. Saya ambil salah satu saja langsung di ujungnya di ayat ke-40, ya. Jadi kalau kita ambil bagian ini, keseluruhannya kita gabungkan dan kita kembalikan ke tema kita tentang zikir pengentas utang, maka kita akan temukan bimbingan. 1, ya, apa yang dibaca, zikirnya yang dimaksudkan apa yang dibacanya, dan bagaimana cara membacanya, ya. 3, kapan. Nah, jelas ya? Nah, sedangkan kalau kita temukan kata zikir dalam Al-Quran, bentuknya menjawab semua bagian apa yang kita pertanyakan ini. Jadi saya gali dari dasar dulu, ya, supaya kita paham. Dan dengan pemahaman ini, mempraktekannya akan berbeda dengan sekedar cuma saya sebutkan, baca ini ya, baca itu ya, gitu ya. Saya ingin Anda mengerti, saya mengerti, kita mengerti saat membaca itu dasarnya apa. Nanti bisa mengajarkan